Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Skarkinasi dari Prodi HKI Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 210201110185. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PBAK, yaitu meresum 6 materi menjadi satu ke dalam video ini. Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus kemarin, yaitu hari pertama PBAK dimulai. Resum yang saya dapatkan yaitu resum di Day 1. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama yaitu akademik pemateri Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengatakan beberapa poin, yaitu yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Poin yang kedua, kini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Selanjutnya, poin keempat yaitu mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Poin kelima. Selanjutnya, poin kelima yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun ini, yaitu selama semester 1 dan semester 2. Poin keenam yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Poin ketujuh yaitu Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Poin ke-8, dan juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Mungkin di universitas lain perpustakaannya begitu-begitu saja. Namun di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berbeda. Fasilitas perpustakaan ini sudah memadai dan juga sangat berteknologi yang berera modern ini.
Selanjutnya poinnya yaitu perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Poin selanjutnya, mata kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahannya terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi satu sama lainnya. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lainnya. Karena di UI Maulana Malik Ibrahim Malang ini sudah terjamin segala aplikasi yang digolongkan dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini, pembelajaran online di UI Maulana Malik Ibrahim Malang tidak perlu dilakukan lagi karena aplikasi dan juga media lainnya sudah sangat canggih dan berea modern. Poin selanjutnya yaitu kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Selanjutnya, di hari yang sama, kemarin, tepat tanggal 31 Agustus, yaitu materi kedua, saya meresumnya yang berisikan nama pemateri yaitu Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG, yang mengatakan beberapa poin penting pula yang tidak kalah pentingnya. Beberapa yang bisa saya tangkap dan juga saya resum yaitu bahwa kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Maksudnya dari berpikir ilmiah di sini yaitu bahwa mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Jadi tidak hanya umum saja, tapi dikolaborasikan dengan spiritual agama, sehingga kita juga tidak lupa dengan Sama Pencipta kita, ataupun tidak memikirkan dunia saja, sehingga juga saling berkolaborasi dengan. Poin selanjutnya yaitu berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat, yang mengandung poin-poin yaitu UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa, di mana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini sudah terdiri dari beberapa banyak UKM, yaitu 15 UKM. Selanjutnya, jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan
dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Selanjutnya, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Poin lainnya yaitu kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dan jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Mengingat di UIN Malang ini juga banyak peminatnya. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Itulah yang membedakan Universitas UIN Malang dengan universitas umum yang lainnya. Kini, Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Hai, Assalamualaikum. Jadi, hari ini saya akan meresum kegiatan PBAK hari kedua, yaitu tepat hari Rabu 1 September 2021 ini. Saya telah meresum dan juga menangkap beberapa poin-poin penting, yaitu resum Day 2, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua yaitu Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, dengan wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya yaitu tugas DEMA. DEMA memiliki beberapa tugas. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Semat Mahasiswa atau SEMA universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, yaitu ada SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua yaitu Muhammad Adil Faroni, yang mengatakan bahwa SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam artian membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Selanjutnya yaitu ada tugas SEMA. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA U. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan.
Selanjutnya yaitu wewenang SEMA. SEMA memiliki beberapa wewenang, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DMAU. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya, yaitu menuju ke materi UKM. Pertama, yaitu ada UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu, yaitu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lainnya. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda, yaitu UINMA, Universitas Islam Negeri Malang ini. Arti lambang Wiracakti Yuda yaitu 811 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, yaitu yang membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya yaitu dengan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau yang sering disebut dengan karate. UKM selanjutnya yaitu ada UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandra Wulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjang Sana yang meliputi Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, dan lain-lainnya. Salah satu dewannya yaitu OPS Diklat. UKM yang selanjutnya dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya yaitu burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, XXIX, Dies Natalis. Terdiri dari 6 bidang yaitu sosial keagamaan, diktat pendelegasian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan atau dengan cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Selanjutnya yaitu ada UKM GGB yaitu Gema Gita Bahana yang berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not barok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR yaitu Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis dan dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu kaligrafi, kiroa, MC, qosida, nasyid, sholawat, dan gambus. Selanjutnya yaitu ada UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada UKM Aparatur Sina, yaitu organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi atau mendaki, sosial, bencana alam,
olahraga mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa ilmiah. Selanjutnya yaitu ada UKM Junior, yaitu unit olahraga, yang artinya yaitu wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan, yaitu dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH.MPD. Selanjutnya yaitu ada stafnya, usaha, pengurus Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopna yaitu terdiri dari minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM Komus yaitu Komunitas Musik Studio 3 yang memiliki 6 departemen, yaitu Event Organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengolah segala konten, Departemen Public Relation atau Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasinya yaitu player, yaitu vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lainnya. Dan ada juga non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Yang selanjutnya yaitu ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu Minggu. Agenda rutinnya yaitu try-in, agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya yaitu UKM Jepret Club, yaitu JJ, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun pelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semarang Raya, motonya yaitu aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan Diklat yaitu pameran hunting besar. UKM Simfoni, yaitu platformnya Simfoni Film. Program hadanya yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Hello Campus, Freeline. Program mingguannya yaitu Simfoni Weekend Show, Daybak, Simfoni Future, First Sunday, Top Chart, Sude, Diary, Memi, English Day, Yaumul Arabi, yang yaitu program unggulannya yaitu Off Air, On Air. Off-nya Symphony The World Station, on air-nya daily program dan weekly program. Selanjutnya ada UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M yaitu kajian, melatihan melalui kajian, penelitian melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain keorganisasian. Yang selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya itu memihak kesadaran nurani. Visualovistex UAPM melambangkan independensi. Produknya itu Kipos, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutinnya itu tingkat dasar, politik siklis, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Hai, dan selanjutnya ada materi terakhir. Dua materi terakhir ini yang telah saya resum, yaitu yang materinya selanjutnya Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, dengan pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI, yang memotivasi kita dan membuat kita lebih bangkit dan bangun lagi. Dengan perkataannya yang telah saya resum seperti ini. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat, bukan semena-menanya kepada rakyat.
Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah mau bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiblat di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini alih-alih di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar, kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang di Indonesia ini. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak dimulai. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia ini, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan 3. Adanya pasar. Sedangkan peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim ini yaitu arus utama pengembangan teknologi di digital. Link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-temporer, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu ada beberapa caranya. Pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesolehan atau peduli sosial. Menambahkan, barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sunni dan si Islam. Sosial labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, pro-Indonesia, tradisional, fundamentalis, Islamis, teroris. Apa itu label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Inilah yang patut dipertanyakan waktu itu. Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau resiko atau logika teks serta konteks. Kalau berdasarkan dasar teologis yaitu Al-Quran sudah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatin lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat dipengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti: pertama, konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik despotisme and hypocrisy, dan selanjutnya, adapun peran mahasiswa UIN Malang, yaitu kita sebagai mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memerankan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian
resume dari saya yang telah saya dapatkan selama 2 hari mengikuti BBKA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.